Halo, kami dari kelompok 2. Saya Ridwan Hidayat sebagai koordinator. Halo everyone, saya Evilinci sebagai reviewer. Saya Profesori sebagai notulensi. Halo, saya Salma Fauja sebagai notulensi. Saya Vicky sebagai notulensi. Saya Ariska sebagai dokumentasi. Saya Afrika sebagai editor. Tujuan kita mengobservasi UKM Fatsun ini adalah agar kita mengetahui kebijakan redaksi dalam menangkal hoax. Kemudian agar kita mengetahui proses fact checking serta bagaimana media membangun realitas melalui agenda, setting, dan framing berita. Oke, selamat siang semuanya. Di sini saya bersama Ketua Umum UKM Fatsun. Di sini saya ingin mempertanyakan beberapa hal nih, Kak. Boleh. Sebelumnya boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Boleh. Halo semuanya, kenalin aku Givi sebagai pimpinan umum UKM LPM Fatsun periode 2026. Baik, kalau boleh tahu audiens utama atau target audiens dari UKM Fatsun ini siapa ya, Kak? Oke, berbicara soal audiens ya, memang kan LPM Fatsun gitu, lembaga pers mahasiswa yang mana dibentuk oleh mahasiswa juga. Jadi audiens utama kita gitu khususnya ya memang mahasiswa di UIN Siber Senjati Cirebon. Jadi internal kampus dulu, tapi memang gak nutup mata juga kalau misalkan dari UKM LPM Fatsun juga menjangkau audiens di luar kampus kita ya, di luar mahasiswa gitu. Masyarakat lokal juga kita jangkau gitu dengan mengangkat beberapa isu-isu lokal sih, mungkin terkait dengan isu kedaerahan yang banjir itu kan membantu masyarakat lokal juga gitu. Baik, kalau boleh tahu bagaimana sih sistem media Fatsun ini dalam mengolah data atau berita gitu, atau boleh dijelaskan juga siapa saja yang terlibat dalam proses tersebut, Kak? Oke, kalau berbicara soal sistem ya, Iya. cukup struktural banget. Tapi Fatsun itu fleksibel sih sebetulnya kalau untuk pemberitaan gitu. Memang ya siapa yang free hayo gitu. Tapi memang secara strukturalnya ada bagian-bagian tertentu gitu tupoksinya. Baik. Nah, kalau di LPM Fatsun ini ada yang namanya Litbang atau penelitian pengembangan. Di situ mereka meriset lah, mencari isu-isu kampus gitu. Kayak ada isu apa nih minggu ini gitu. Secara pelan-pelan tapi dapat gitu, riset-riset lah terkait dengan isu kampus misalnya. Oh, setelah dari Litbang udah dapet isunya, ya coba dimasukkan ke redaksi. Apakah isu ini oke untuk kita bahas? Kita kan mempertimbangkan value ya. Apakah isu ini tuh memiliki nilai berita atau tidak? Karena gak semua event, gak semua momen itu bisa diberitakan. Memang semua bisa ditulis, tapi untuk diberitakan atau untuk mendapatkan perhatian gitu, itu cukup ada beberapa standarnya lah gitu. Kemudian dari anak redaksi sendiri tergantung nih apakah isunya ini akan kita liput dalam bentuk tulisan atau outputnya live report. Apabila bentuknya tulisan, kita memang menugaskannya hanya orang-orang tertentu aja yang memang sudah cukup dalam gitu, udah cukup expert lah. Tapi nggak nutup juga untuk akses anggotanya Baik. gitu. Kita libatkan tapi nggak semuanya, mungkin beberapa orang aja gitu. Tapi kalau memang bentuknya live report, kita libatkan anggota gitu. Nanti dari PSDA sendiri ini akan menugaskan anak-anak untuk terjun gitu. Misalkan yang jadi reporter 2 orang, yang jadi kameramen 1 orang, itu kan memang ya fleksibel aja gitu. Nah, setelah ini kita harus dapat persetujuan dulu dong dari pimpinan atau Baik. dari ketumnya dulu, Dari tetanya sendiri. Iya betul, apakah isu ini tuh udah oke belum nih untuk kita up gitu. Karena memang pertimbangannya, karena kita sebagai wadah atau media kampus ya, kita kan mempertimbangkan intervensi-intervensi yang akan terjadi gitu. Kalau misalkan memang cukup membahayakan dan kesiapan dari anggotanya belum ada, ya jangan dulu gitu, kita tahan dulu. Seperti itu sih untuk skema singkatnya gitu. Baik, terima kasih. Berarti UKM Fatsun ini memiliki standarisasi tersendiri ya dalam mengolah data atau berita yang beredar gitu ya? Ya betul banget. Nah, kalau boleh tahu nih Teh, biasanya UKM Fatsun itu bagaimana atau bersikap seperti apa untuk menanggulangi berita-berita hoax di luar sana gitu, agar para audiens atau mahasiswa yang mendapat berita itu tidak mudah menerima berita yang belum valid gitu.
Sebenarnya kalau hoax ya itu krusial banget sih di zaman sekarang, karena memang ada pergeseran ya dari yang kita dulunya cuma sebagai penikmat atau konsumen pemberitaan aja, tapi kita juga bisa menjadi pelaku pemberitaan atau yang memproduksi pemberitaan juga, karena memang ada media baru, media online, sosial media tuh sekarang udah canggihnya luar biasa gitu. Memang untuk membedakan apakah berita ini hoax atau tidak itu cukup sulit kalau misalkan tidak kita kritisi. Jadi untuk membedakannya ya kita bisa sih dengan tips kayak membandingkan dari berita ini apakah di media A, di media B, di media C itu memang dibahas dan bagaimana sih framing dari masing-masing medianya. Kita bisa teliti aja dari situ. Oh ternyata isu ini tuh ternyata ketika kita cross check itu tuh tidak benar loh gitu. Jadi jangan yang langsung kita ketika dapat berita nih ini hujan emas misalkan kita harus cross check dulu kan, ini benar nggak hujan emas, di mana, kapan gitu kan, harus cek benar-benar teliti gitu. Jangan langsung terima, jangan langsung sebar. Nah kalau mungkin berbicara soal menanggulangi kali ya di lingkungan mahasiswa gitu, kita membuka forum sih, forum diskusi santai lah ya, biasa ngopi-ngopi nongkrong gitu, iya. sekedar ya sharing gitu kan. Kita memang harus meningkatkan minat literasi juga kan. Betul. Untuk ke arah sana. Kalau kita literasinya kurang ya gampang termakan hoax gitu. Baik. Jadi memang ada forum tersendiri gitu dalam menanggulangi hal tersebut ya. Iya betul. Lebih ke arah ya kajian, agenda-agenda kumpul aja sih buat sharing. Oke baik. Selanjutnya bagaimana sih caranya media fatsun ini mengolah data atau mengolah sebuah berita sebelum dipublikasikan gitu ke ruang audiens? Oke, kalau untuk mengolah data ya pasti tahapannya ya dari riset data, dari praliputan dulu nih. Karena kita untuk mencari suatu isu atau suatu pemberitaan lah gitu, satu tulisan aja memerlukan 3 proses lah gitu. Ada yang namanya praliputan. Nah, di mana praliputan ini kita kaji dulu nih, kita riset dulu. Oh, ternyata ada isu fasilitas kampus kurang memadai gitu. Kita riset dulu dong, kayak dasar-dasar hukumnya gitu. Kita riset juga fakultas mana aja mungkin yang memang fasilitasnya kurang. Apakah memang di satu fakultas saja atau memang di semua fakultas? Iya. Kan kalau misalkan satu fakultas saja mungkin itu bisa dijadikan framing atau sudut pandang yang memang kayak ini fakultas ini fasilitasnya gini-gini. Kalau misalkan memang banyak kan pasti kayak win gini. Iya, gitu. betul. Ada perbedaan lah dari angle-nya gitu. Kemudian dari pra ini tentu kita juga namanya bagi tim untuk liputan gitu. Ada yang jadi reporter, ada yang jadi kameramen, ada yang memang bertugas untuk ngeditnya juga gitu. Kemudian setelah adanya proses pra liputan ini, kita ada yang namanya saat liputannya. Nah, ketika kita liputan cukup membutuhkan kepekaan dari panca indera kita gitu. Nah, kalau jurnalis ini sering banget nggak asing gitu sama yang namanya laporan pandangan mata. Dimana ketika kita melihat sesuatu gitu khususnya, kita bisa tahu nih, oh itu tuh ada kejadian apa sih gitu. Contoh ada kecelakaan di depan mata gitu. Oh ternyata kecelakaan ini tuh kenapa sih? Itu kan masih dalamnya lagi nanti gitu. Wawancara korbannya, wawancara saksinya gitu. Jadi memang ada yang namanya kepekaan tersendiri dari panca-panca indera kita gitu, seberapa kita bisa ngambil kesempatan, seberapa bisa kita ngambil angle-nya gitu. Kemudian dari saat liputannya kita bisa yang namanya pasca liputan, proses terakhirnya gitu, yang mana di situ proses editing, proses penyuntingan tulisan, proses penulisannya juga gitu memang harus benar-benar teliti. Nah, ketika proses liputannya sudah selesai, tulisan itu akan masuk ke dapur redaksi. Nah, di meja redaksi ini akan diulik lagi nih, apakah tulisan ini tuh sudah memenuhi standar dari UKM FM Fatsun atau belum gitu. Karena memang di media punya standar yang berbeda-beda ya untuk nge-up suatu pemberitaan, tapi secara garis besarnya untuk berita itu ya harus memuat unsur 5W1H dengan konsep piramida terbalik. Memang sudah paten gitu untuk pemberitaan gitu, seperti itu. Jadi kita cross check lagi kalau misalkan beritanya memang layak untuk disunting dan memang
cukup oke ketika abis disunting kita bisa up untuk berita tersebut. Tapi kalau misalkan beritanya ini unsurnya nggak ada nih, kurang ini informasinya, ya harus turun lagi jurnalisnya, gitu. Harus cari informasinya lagi. Kalau nggak dapet sama sekali, ya tidak jadi naik beritanya. Seperti itu sih untuk kita proses untuk mempublikasikan satu berita ya. Dan ketika mau publikasi ya kita tetap menerapkan prinsip cek kembali si verifikasi juga sama pihaknya yang kita wawancarai gitu. Karena kadang gini loh, ada beberapa pihak yang memang meminta gitu loh, kayak hasil tulisan kita gitu. Contoh aku pernah ketika sedang Meliput. liputan itu diminta dulu hasil tulisannya buat dilihat gitu, dan ketika dianya udah oke gitu, itu dia setuju untuk dipublikasi ya baru kita publikasi, karena memang harus ada persetujuan juga kan dari orang yang kita wawancarai gitu. Dia ngomongnya kayak gini, nggak mungkin kita tulisnya kayak gitu. Iya. Nggak mungkin kan, itu sih. Oke, ternyata untuk mempublikasikan sebuah berita itu memang memerlukan banyak sekali proses ya. Dari mulai liputan sampai proses editing ternyata memiliki langkah step by step yang perlu sangat-sangat diperhatikan gitu ketika kita memiliki sebuah data untuk diolah dari UKM Fatsun ini ya. Betul, cukup kompleks lah sebetulnya. Oke, berikutnya bagaimana sih UKM Fatsun ini dalam memverifikasi kiriman berita dari mahasiswa atau citizen journalism gitu sebelum tayang? Sebenarnya kalau untuk memverifikasi ya kita lebih fleksibel aja sih, kayak kita cek lagi. Pertama kita lihat dulu nih beritanya, misalkan ada nih satu tulisan gitu, kita cek tulisannya ini mengandung unsur 5W1H enggak. Oke, misalkan udah mengandung 5W1H, kita cek lagi. Biasanya ya kalau kita tuh kayak adalah beberapa orang-orang yang memang cukup dekat dengan ini gitu. Jadi ibarat kan kayak orang dalam bahasanya gitu. Jadi kita tanyakan lagi gitu, dan memang kita mintain juga sih dokumentasi resminya, kayak foto yang memang ketika si berita itu ada tuh. Kayak misalkan terkait dengan AC rusak gitu kan, harus ada dong foto AC yang rusak tuh, AC yang betul, mana gitu. Jadi kan kita harus memang kritis ya gitu. Terus kita setelah udah ngecek 5W1H-nya udah jelas dan memang ternyata memang benar gitu, barulah kita bisa up. Tapi kalau misalkan memang masih ngambang atau masih di tahap yang aduh ini bener nggak ya, kita coba gali lagi lewat orang yang ngirimnya sih kalau dari gitu. Oke, nah sebelumnya tuh pernah terjadi disinformasi nggak sih di UKM Fatsun itu? Kebetulan sejauh ini alhamdulillahnya enggak sih, belum Ada ya, semoga aja jangan ya. Ya semoga jangan lah. Iya, karena menurut saya juga nggak mungkin terjadi disinformasi karena UKM Fatsun ini sepertinya sangat-sangat kritis dalam menanggapi sebuah data atau berita gitu ya. Seperti yang sudah Kak Didi jelaskan tadi kan, beberapa kali sempat menjelaskan fakta atau mengecek sebuah fakta gitu, kayak memiliki proses yang sangat panjang dalam mengecek data apakah ini valid atau tidak, apakah pantas atau tidak untuk dipublikasikan kepada mahasiswa. Jadi memang sepertinya tidak akan terjadi disinformasi. Semoga ya Kak. Baik, setelah tadi saya menggali informasi pada pimpinan UKM Fatsun, izinkan saya menyimpulkan sedikit dari apa yang saya dapatkan tadi ya. Jadi Fatsun ini merupakan sebuah lembaga pers atau UKM yang ada di UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Dan UKM Fatsun ini biasanya menayangkan berita dari terkait kampus, lokal, bahkan nasional. Nah, dalam mempublikasikan sebuah berita, UKM Fatsun ini biasanya memiliki 3 tahapan. Yang pertama ada praliputan, di mana proses praliputan ini mereka biasanya meriset data dan melakukan pembagian tim. Nah, kemudian juga ada proses liputan, yang dimana pada proses meliput ini mereka melakukan laporan pandangan mata atau melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam. Nah, berikutnya juga mereka ada tahapan pasca liputan, di mana pasca liputan ini biasanya mereka membawa data yang sudah mereka dapatkan itu dibawa ke meja redaksi untuk fact checking. Kemudian juga ada editing. Nah, setelah editing baru sebuah berita itu bisa dipublikasikan atas izin pimpinan Fatsun tersebut, seperti itu kan. Nah, berikutnya juga ada mereka biasanya membuat forum untuk meningkatkan minat
para mahasiswa dalam literasi. Seperti itu teman-teman. Mungkin cukup kesimpulan yang sudah saya sampaikan. Semoga bisa dipahami oleh para audiens terkait UKM Fatsun ini. Baik, terima kasih Kak Riri sebagai pimpinan Fatsun sudah mau diwawancarai pada siang hari ini. Terima kasih juga atas waktunya. Semoga informasi yang Kak Riri sampaikan bisa diterima oleh halayak serta bisa disaring untuk mereka dapat mengkritisi sebuah media dalam mempublikasikan sebuah berita seperti itu. Terima kasih.